Efek kenaikan pajak menjadi 12%, dampaknya pada masyarakat dan perekonomian. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan kenaikan pajak dari 10% menjadi 12%, sebuah langkah yang diambil dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Meskipun kenaikan pajak ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi negara, dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian tidak bisa diabaikan. Berikut adalah beberapa efek signifikan dari kenaikan pajak ini. 1. Kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu dampak paling langsung dari kenaikan pajak adalah peningkatan harga barang dan jasa. Pajak yang lebih tinggi akan diteruskan oleh produsen dan penyedia jasa kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Ini berarti biaya hidup bagi masyarakat akan meningkat, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok yang seringkali tidak bisa dihindari oleh rumah tangga. 2. Pengurangan daya beli masyarakat. Dengan harga barang dan jasa yang meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun. Kenaikan pajak akan memotong sebagian pendapatan yang bisa digunakan untuk konsumsi, sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Pengurangan daya beli ini bisa berdampak pada penurunan permintaan, yang pada gilirannya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. 3. Dampak pada sektor usaha kecil dan menengah, UKM. Sektor usaha kecil dan menengah, UKM, seringkali menjadi yang paling terpukul oleh kenaikan pajak. Biaya operasional yang lebih tinggi akibat pajak yang naik bisa mengurangi margin keuntungan mereka. UKM mungkin terpaksa menaikkan harga produk mereka, yang dapat menurunkan daya saing di pasar. Selain itu, UKM yang lebih kecil mungkin tidak memiliki cukup modal untuk menyerap kenaikan pajak tanpa mempengaruhi harga jual, yang bisa berdampak pada kelangsungan bisnis mereka. 4. Perubahan dalam pola konsumsi. Kenaikan pajak dapat mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Konsumen mungkin akan lebih selektif dalam pengeluaran mereka, berfokus pada kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang dianggap tidak penting. Ini bisa berdampak pada sektor-sektor tertentu yang bergantung pada konsumsi barang-barang non-esensial, seperti hiburan, rekreasi, dan barang mewah. 5. Peningkatan penerimaan negara. Di sisi lain, tujuan utama dari kenaikan pajak ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan pajak yang lebih tinggi, pemerintah akan memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya. Investasi ini, jika dikelola dengan baik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 6. Potensi inflasi. Kenaikan pajak dapat berkontribusi pada inflasi jika kenaikan harga barang dan jasa meluas di seluruh ekonomi. Inflasi yang meningkat bisa berdampak negatif pada perekonomian, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Bank sentral mungkin perlu mengambil tindakan, seperti menaikkan suku bunga, untuk mengendalikan inflasi, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi. 7. Reaksi dari dunia usaha. Perusahaan besar mungkin juga akan merespons kenaikan pajak dengan meninjau ulang strategi bisnis mereka. Beberapa perusahaan mungkin mencari cara untuk mengurangi biaya operasional atau memindahkan sebagian operasi mereka ke lokasi dengan beban pajak yang lebih rendah. Hal ini bisa berdampak pada lapangan kerja dan investasi domestik, terutama jika dunia usaha merasa bahwa beban pajak di dalam negeri menjadi terlalu berat. Kesimpulan,
Kenaikan pajak dari 10% menjadi 12% adalah langkah yang penuh tantangan dan peluang. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan, dampaknya pada daya beli masyarakat, harga barang dan jasa, serta keberlangsungan usaha, terutama UKM, harus diperhatikan dengan seksama. Pemerintah perlu mengimbangi kebijakan ini dengan langkah-langkah lain yang dapat membantu masyarakat dan dunia usaha beradaptasi dengan perubahan ini, seperti program bantuan sosial atau insentif bagi sektor-sektor yang terdampak. Dengan demikian, efek negatif dari kenaikan pajak dapat diminimalkan, sementara tujuan jangka panjang dari kebijakan ini tetap dapat tercapai.